Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikwita Khairunisa Zain dan Andrea Zakaria Sitinjak ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul mengelola komunikasi massa. Yang pertama itu ada mengembangkan dan mengelola program iklan. Periklanan atau advertising adalah semua bentuk terbayar atas presentasi dan pribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun preferensi merek atau mendidik orang. Menurut Jais, tahun 2014, iklan didefinisikan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Dalam mengembangkan program iklan, manajer-manajer pemasaran harus selalu mulai dengan mengidentifikasikan pasar sasaran dan motif pembelian atau motif pembeli. Kemudian mereka dapat mengambil kelima keputusan utama itu dalam mengembangkan program iklan yang dikenal sebagai 5M. M yang pertama itu adalah mission atau misi, apa saja tujuan iklan tersebut. M yang kedua itu adalah money, yang berarti uang, berapa banyak dapat yang dibelanjakan. M yang ketiga itu message atau pesan, pesan apa yang seharusnya disampaikan. M yang keempat itu adalah media, media itu adalah media yang seharusnya digunakan. M yang kelima itu ada measurement, measurement itu adalah ukuran, bagaimana hasilnya yang seharusnya dievaluasi. Menentukan tujuan. Tujuan iklan merupakan suatu tugas komunikasi tertentu dan tingkat pencapaiannya harus diperoleh pada audisi tertentu dalam kurun waktu tertentu. Tujuan iklan dapat digolongkan menurut adalah sarannya untuk menginformasikan, memujuk, mengingatkan, atau memperkuat tujuan-tujuan tersebut dimasukkan untuk tahap-tahap yang berbeda dalam iklan efek. B. Iklan menguatkan dimaksud untuk meyakinkan pembeli sekarang bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat. Iklan mobil sering mengabarkan pelanggan yang ada memutuskan anggaran iklan. Menurut Donald S. Coates, Dennis Martin, dan William P. Brown dalam bukunya Strategic Advertising Campaigns, ada 5 faktor khusus yang harus dipertimbangkan pada saat menetapkan anggaran iklan. Yang pertama, ada tahap siklus hidup produk. Kedua, pangsa pasar dan basis konsumen. 3, persaingan dan gangguan. Yang keempat, frekuensi iklan. Dan yang terakhir itu adalah daya substitusi produk. mengembangkan kampanye iklan. Dalam merancang dan mengevaluasi sebuah kampanye iklan, penting untuk membedakan strategi pesan atau menentukan posisi dari sebuah iklan, apa yang diupayakan untuk disampaikan oleh iklan, tentu merek, dari strategi kreativitas atau bagaimana iklan mengevaluasikan tuntutan mereka. 3. Kajian dan media sosial. Memperlihatkan agen-agen iklannya harus memastikan bahwa iklan tidak melampaui norma sosial dan hukum periklan. Tidak boleh membuat pernyataan yang tidak benar seperti menyebutkan bahwa suatu produk menyembuhkan suatu padahal tidak. Mereka harus menghindari peragaan palsu agar bertanggung jawab sosial. Beriklan juga harus berhati-hati untuk tidak menyakitkan hati kelompok etik, minoritas, ras atau kelompok-kelompok kepentingan khusus. Yang selanjutnya itu adalah memutuskan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Pemilihan media adalah mencari media yang paling berbiaya efektif untuk menyampaikan jumlah dan jenis paparan yang diinginkan kepada audiens sasaran. Perencanaan media tersebut harus memikirkan kombinasi jangkauan, frekuensi, dan dampak yang paling berbiaya efektif. Jangkauan tersebut memiliki peran penting ketika meluncurkan produk-produk baru, merek di antara 2 merek lain, perluasan merek terkenal, merek yang jarang dibeli, atau memburu saran yang belum didefinisikan. Frekuensi juga memiliki peran yang sangat penting jika terdapat persaingan yang kuat, sesuatu yang rumit
yang harus diceritakan, penolakan konsumen yang tinggi, atau siklus pembelian yang sering. Faktor lain yang mendukung pengulangan adalah faktor lupa. Sebagian tugas pengulangan adalah untuk mengembalikan pesan tersebut ke dalam ingatan. Makin tinggi pengulangan dan makin tinggi kelupaan dengan merek, kategori produk atau pesan, makin tinggi pula pengulangan yang diperlukan. Namun pengulangan tidaklah cukup. Untuk iklan-iklan akan membosankan dan pemirsa pun akan lenyap atau tidak ada lagi. Pengiklanan seharusnya tidak tetap menggunakan iklan yang sudah ada atau yang sudah lemah, melainkan mendesak pelaksanaan yang segar oleh agen iklan. Memilih di antara jenis media utama. Perencana media menentukan pilihan mereka di antara kategori media masa depan, mempertimbangkan variabel berikut: A. Kebiasaan media audio sarana. B. Ciri-ciri produk. C. Biaya televisi sangat mahal sedangkan iklan core reliable lebih murah. Selanjutnya itu ada pilihan iklan alternatif. Yang pertama itu ada papan reklame atau billboards. Papan reklame ini menggunakan grafik yang diproduksi secara digital dan berwarna dengan latar belakang suara, gerakan, dan gambar 3 dimensi. Yang kedua adalah ada ruang publik. Pengiklanan ini biasanya memasang iklan cetak dan iklan di TV dan di tempat yang tidak biasa seperti bioskop, bandara, ruang kelas, dan arena olahraga. Yang ketiga itu ada penempatan produk. Pemasar menemukan cara lain untuk mengiklankan produk sepanjang siaran langsung televisi. Namun iklan ini tidak terlihat oleh penonton di lapangan. Yang terakhir itu ada pajangan dan peragaan di tempat pembelian. Daya tarik dari iklan pajangan dan peragaan di tempat pembelian ini dirancang untuk meningkatkan jumlah keputusan pembeli yang bersifat spontan. Penyelesaian warna spesifik. Dalam melakukan pilihan perencana harus mengandalkan layanan pengukuran yang menyediakan perkiraan ukuran audis, komposisi, dan biaya media. Bukan audis memiliki beberapa ukuran. Yang pertama, sirkulasi, jumlah unit fisik yang menuntut ilmu tersebut. 2. Audis, jumlah orang yang terpapar dengan saran tersebut. Jika sarana tersebut dapat diteruskan untuk dibaca orang lain, audis akan lebih besar daripada siklusnya. Ketiga, audis efektif. Selanjutnya itu adalah mengambil keputusan mengenai waktu dan alokasi media. Masalah makro penjadwalan mencakup penjadwalan iklan tersebut dalam kaitannya dengan musim dan siklus bisnis. Sedangkan mikro penjadwalan memerlukan pengalokasian pengeluaran iklan dalam kurun waktu yang singkat untuk memperoleh dampak yang maksimal. Yang pertama itu ada kesinambungan atau continuity itu dicapai dengan menjadwalkan paparan secara merata sepanjang periode tertentu. Yang kedua itu ada konsentrasi atau concentration, memerlukan penggunaan semua dana iklan dalam satu periode. Yang ketiga itu ada bersela atau flighting. Flighting ini memerlukan iklan untuk satu periode, diikuti masa kekosongan tanpa iklan, diikuti periode kedua kegiatan iklan. Yang terakhir itu adalah berdenyut atau pulsing. Iklan yang berkesinambungan ini dengan tingkat bobot yang rendah yang diperkuat secara berkala oleh gelombang kegiatan yang lebih berat. Mengevaluasi efektivitas iklan. Riset pengaruh komunikasi, riset pengaruh penjualan. Riset pengaruh penjualan dapat iklan pada penjualan umumnya lebih sulit diukur daripada dampak iklan pada komunikasinya. Penjualan dipengaruhi banyak faktor seperti fitur produk, harga, ketersediaan, dan juga tidak akan pesaing juga. Itu ada promosi penjualan. Yang pertama ada alat promosi konsumen utama, dapat berupa sampel, kupon, potongan harga, garansi produk, percobaan gratis atau tester. Yang kedua itu ada alat promosi dagang utama. Alat promosi dagang utama itu dapat berupa penurunan harga, insentif atau allowance, serta barang gratis. Yang ketiga, alat promosi tenaga penjualan itu dapat berupa pameran dagang dan konvensi, konteks
kontes penjualan, serta iklan khusus. Acara khusus dan pengalaman. Tujuan acara khusus, keputusan pembelian sponsor utama, menciptakan pengalaman. 1. Jika memakai harga untuk barang berarti berada dalam bisnis komoditas. 2. Jika memakai biaya untuk hal yang nyata berarti berada dalam bisnis barang. 3. Jika memakai biaya untuk waktu yang dihabiskan pelayan berarti saat itulah berada dalam bisnis pengalaman. Ya, ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini meliputi berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya dengan cara melaksanakan 5 fungsi tersebut. Maksudnya 5 fungsi berikut. Yang pertama itu ada hubungan pers. Hubungan pers ini menyajikan berita dan informasi tentang organisasi tersebut atau perusahaan dari sudut yang paling positif. Yang kedua itu pemberitaan produk, adalah mensponsori upaya untuk memberitakan produk-produk tertentu. Yang ketiga, komunikasi korporat. Komunikasi korporat ini meningkatkan pemahaman tentang perusahaan tersebut melalui komunikasi internal dan eksternal. Yang keempat adalah lobby. Lobby ini berhadapan dengan lembaga pembuat undang-undang dan pejabat pemerintah guna mendukung atau menggagalkan peraturan dan perundang-undangan jika ada masalah. Yang kelima ini pemberian saran. Pemberian saran ini meliputi memberikan nasihat kepada manajemen mengenai masalah-masalah publik dan posisi citra perusahaan pada masa-masa menyenangkan dan krisis. A. Hubungan masyarakat pemasaran. Banyak perusahaan berbaling ke hubungan masyarakat pemasaran, WMR, marketing publik, relation, atau untuk langsung berdudukan promosi untuk menentukan citra perusahaan atau produk WMR. Memegang peranan penting dalam tugas-tugas berikut. A. Membantu menjual produk baru. B. Membantu promosi kembali. C. Membangun nilai minat terhadap kategori produk. D. Mempengaruhi kelompok sangat tertentu. D. Membela produk yang menghadapi pasar publik. B. Keputusan utama mengubah pemasaran. Ketika rencana menetapkan pemilih pesan, laksanakan rencana. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika kelompok kami ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.